Baik, kali ini saya akan membahas skripsi yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja. Jadi ada 3 variabel. 2 variabel bebas, yaitu kompensasi lingkungan kerja dan berikutnya kinerja pegawai. Jadi ini dinas pariwisata ya, tentang PNS ini ya. Kita lihat dulu bab satunya. Nah, latar belakang perkembangan teknologi, lingkungan kehidupan, maka semua organisasi berbagai upaya dalam sebuah organisasi, aset utama tampilan yang ia miliki, kemajuan. Setiap organisasi berusaha meningkatkan kinerja, maka tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang diterima karyawan sebagai kompensasi ya. Selain kompensasi, ini ya adalah lingkungan kerja. Jadi ini kan ada kamu katakan, ini kan berarti harus ini berupa kutipan siapa yang menyatakan ini ya, kutipan umpamanya Budi tahun 2019, dia yang menyatakan itu, atau hasil penelitian dari si Budi. Itu perlu ya, bukan kita yang menyatakan. Lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, hubungan kerja yang baik. Lingkungan kerja adalah ini juga ya, ini kan dia nih definisi ya, definisi ini siapa yang menyatakan, harus kita sebutkan, bukan kamu ini menyatakan. Contohnya Budi tahun 2019 ya, kamu tambahkan aja nanti. Lingkungan kerja kondusif. Pada kompensasi dan lingkungan kerja, tolak ukur atau penentuan. Nah, ini juga pernyataan ya. Ini termasuk dalam statement. Statement ini boleh dikutip dari satu dari teori, atau 2 dari hasil penelitian orang lain ya, 2 hasil penelitian orang lain ya. Jadi itu bukan kita yang menyatakan. Nah, dinas pariwisata mampu observasi awal yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat dari fenomena yang terjadi masih belum berjalan dengan baik. Nah, dalam melingkarkan. Jadi kalau saya pribadi ya, keterlambatan pembayaran gaji, harus kita lihat, itu bukan masalah kalau saya lihat. Kenapa? Kita melihat ini adalah studi kasusnya pada PNS atau ASN, aparatur sipil negara. Jadi seseorang yang bekerja di aparatur sipil negara atau PNS itu hal yang sudah biasa ya, pembayaran terlambat, kadang-kadang kompensasi terlambat, itu bukanlah sebuah hal baru gitu. Jadi tidak bisa dikatakan ini menjadi kecuali kamu mengambil tempat di perusahaan swasta ya, kompensasi dan sebagainya itu karena PNS
segala macam jenis kompensasi bagi PNS ya, kompensasi apapun itu namanya, itu sudah diatur oleh ada undang-undang ataupun permen peraturan menteri. Nah, ya, semua udah diatur. Kita tidak bisa berbeda dengan perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu semuanya tergantung dari kinerja perusahaan dan pemilik perusahaannya mengenai pemberian kompensasi, ya. Jadi kalau ASN, PNS yang di bawah pemerintahan itu tidak bisa. Termasuk tanggal-tanggal pembayaran itu juga tidak bisa sesuka hati karena semuanya tergantung kepada kantor kas negara ya, KPN ya. Pembayarannya itu bukan mereka maunya seperti itu. Nah, kalau kamu bilang desain tempat kerja, ruangan, ya memang mungkin bisa gitu. Kalau kompensasi saya rasa kurang pas ya kalau kamu bikin di PNS. Tetapi ya silahkan kamu diskusi lagi dengan pembimbingmu. Kalau lingkungan ya mungkin. Nah, ini juga ya, semua yang kamu sampaikan ini karena ini dia penelitian kuantitatif, cobalah cari ya fakta empiris berupa angka atau data pendukung ya. Ke apa umpamanya yang bisa mendukung dari kompensasi lingkungan kerja, kinerja ya. Banyak sebetulnya ya, nanti kita periksa dari penelitian terdahulumu. Nah, ini udah betul 1-2 rumusan masalah, batasan masalah. Nah, ini juga harus kamu tambahkan batasannya itu bahwa penelitian ini dilakukan tahun 2022. Waktu juga menentukan hasil penelitian, apalagi penelitian sosial. Ya, manfaat, sistematika, oke, nggak masalah. Nah, penelitian terdahulu ya, kita lihat. Ini ada Pajrin. Nah, saya copy. Nah, ini ya, kita lihat bagaimana dia penelitian dia. Kita cari di Google. Nah, kita pastekan, kita enter. Nah, ada mahasiswa UMSU ternyata ya. Kita lihat penelitian si Pajrin ini. Nah, inilah dia skripsinya. Coba kita lihat. Nah, ini dia kompensasi. Nah, ini kan ada dikutipnya nih. Nah, kamu yang menghilangkan karena ini definisi, tidak bisa kita katakan seperti itu. Nah, ini juga dia pemberian yang belum terpenuhi khususnya fasilitas kantor. Nah, ini dia tidak ada fakta apapun ya, dia hanya mengatakan masih belum terpenuhi di bagian fasilitas kantor. Nah, ini lihat, perhatikan, ini sama-sama dinas perhubungan, sama-sama membahas ASN atau PNS. Dia tidak ada menyebutkan mengenai gaji yang terlambat atau apa ya, tidak ada. Nah, kenapa? Karena memang PNS ada aturan semuanya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya penelitian kedua. Nah, ini oleh Santoso, kita lihat ya. Apakah bagaimana penelitian si Santoso? Nah, ini kita buka. Kita lanjutkan. Nah, kita buka saja dulu bab satunya ya. Bab 1 saja yang kita perlu. Nah, ini dia Santoso. Lihat, Santoso juga memakai teori ya, karena dia bukan pernyataan dia sendiri.
Nah, kalau dia, nah dia ada bukti, ada data di sini. Nah, dia datanya inilah yang disebut dengan fakta empiris ya. Nah, khususnya mengenai penelitian kuantitatif ya. Dia tampilkan kalau kamu punya tidak ada, kamu mengikuti yang UMSU itu hanya cakap-cakap saja. Ya, jadi dia memakai alat ukurnya SOP, Standard Operational Procedure ya. Dia lihat 15%. Ini dia peroleh dari mana? Dari tempat dia meneliti rumah makan dan pemancing Victory. Ya, kita lihat lagi Albar 2020, pengaruh gaya kompensasi. Nah, ini juga Albar ini ya. Nah, kita lihat pengaruh gaya kompensasi, pengaruh gaya, ada gaya kompensasi ya. Kompensasi. Nah, kita lihat terhadap kinerja. Nah, ini pakai variabel intervening ya, kita copy, kita lihat penelitian si Akbar, pastekan, kita cari. Nah, dia ini Akbar tadi ya. Nah, tadi kita lihat pengaruh gaya Albar, dari Albar tadi ya. Albar, pengaruh gaya kompensasi. Coba kita lihat di Google Scholar. Ya, gaya, nah, ini kamu yang salah ini. Setahu saya tidak ada gaya kompensasi. Ya, masa ada gaya kepemimpinan ada. Nah, ini atau dia hanya kompensasi saja. Coba kita hilangkan gaya ini ya. Berarti kamu yang salah kutip. Kinerja, nah ini ya kita lihat orang Unimed ternyata dia ya. Nah, kita lihat Kurniawan, ada ini mungkin skripsinya ya. Kita lihat di sini, Niko K. Kurniawan. Nah, ini pun kamu salah. Jadi penulis sebenarnya ini adalah Kurniawan, bukan Albar. Kalau Albar ini jurnal ya. Kalau kamu lihat susunannya, Kurniawan, Samsul Alam, Elias Albar. Jadi Samsul Alam, Elias Albar ini adalah dosen pembimbing 1, pembimbing 2-nya. Penulis punya ini adalah mahasiswanya Kurniawan yang nomor 1. Jadi bukan Albar ya. Yang kamu kutip itu adalah Kurniawan karena terbukti di sini kita lihat skripsinya ya. Nah, ini saya besarkan. Nah, ini kan Kurniawan. Nah, ya. Berarti yang 2 tadi itu adalah dosen dia dan tulisannya dijadikan jurnal. Nah, kita lihat ya, yang dibuat si Kurniawan ini supaya kamu, nah, pendahuluan dia, ya ini kita lihat skripsinya, kita buka. Nah, ini dia. Oh, dia udah langsung jadi jurnal ya. Nah, jadi bukan Albar. Kalaupun kamu mengutipnya, tiga-tiganya kamu bikin, bukan hanya Albar. Jadi Kurniawan dan kawan-kawan, DKK atau et al. Ya, di situ. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini pengaruh kompensasi. Ini kita lihat. Ini karyawan Bank BRI ya, si Sodik. Nah, ya ini dia Sodik. Nah, kita buka. Nah, ini dia Sodik ini skripsinya, kita lihat di bab 1 ya. Nah, kompensasi karena ini Bank BRI memang agak sedikit berbeda dengan PNS.
kita lihat dulu, inilah karya si Sodik ya. Si Sodik ada riset gap katanya. Nah, boleh seperti itu dia cari hasil penelitian orang bahwa terdapat research gap. Nah, kita lihat pengaruh nih ya. Kita copy, kita lihat lagi. Jadi kamu membuat penelitian terdahulu itu supaya ada apa perbandingan ya. Kita lihat di sini bab 1 si Titania ini. Nah, kita lihat ya. Ini tadi Eka Aprilia Titania. Nah, kamu lihat di sini dia juga hanya cerita saja ya, diceritakannya secara terperinci. Nah, ini karena dia merupakan apa ya, UD ini perusahaan swasta, bisa sekali dia melakukan hal seperti itu. Oke, kita lihat ya, ini tadi tidak ada penelitian Albarnia, yang ada tuh Kurniawan dan kawan-kawan. Fajrin ada ya, kompensasi. Ini Samsudin ini udah terlalu tua, pernah kamu kutip Wibowo, udah terlalu tua ya, 5 tahun teorinya ya. Nah, ini pun 2014 sebetulnya tidak boleh lagi. Apalagi tentang manajemen, banyak sekali teori yang manajemen dan setiap saat berubah. Ini lagi Badriah, ini udah terlalu tua. Ya, coba kamu cari 2014. Waduh, ini lagi lebih tua 2008. Waduh. Kamu malas mencarinya. Ya. Ini 2018. Oke lah. 15 pun udah 7 tahun yang lalu, itu sudah tidak bisa sebetulnya ya. Cari kalau kecuali kamu bidang apa namanya ya, pure science atau IPA, itu memang sulit mencari referensinya yang terbaru. Kalau IPS kayak manajemen ini setiap bulan ada buku baru yang terbit ya. Itu ada 2001 lagi kamu kutip ya. Nah, indikator kinerja, kerangka pemikiran. Ya, ini apa maksudnya titik-titik ini? Saya nggak paham apa titik-titik ini ya. Setahu saya titik-titik berarti menyatakan apa? Tidak langsung gitu atau apa ya. Kalau menurut saya tidak ada itu gunanya titik-titik. Ini bukan menceritakan apa ya, ini cerita tentang variabel. Kotakkan aja langsung ya. Terus satu lagi yang kamu perbaiki juga sebelum masuk ke kerangka pemikiran itu, harusnya kamu adalah cerita di sini ya kalau bisa bagaimana hubungan antar variabel tersebut ya, antar variabel. Karena kalau kita sudah membuat hubungan-hubungannya dari hubungan-hubungan inilah, jadi begini sebenarnya ya. Jadi inilah penelitian ya. Inilah variabel A, B, C. Nah, dari variabel ini kita carilah teori. Nah, ini ya kita cari yang namanya teori. Teori ini bisa berupa dari buku, karangan, ataupun hasil penelitian. Dari teori-teori ini kita ambillah satu yang namanya apa namanya? Bagaimana hubungan mereka ataupun apa istilahnya ya, pengaruhnya ya, antar variabel tersebut. Dari yang ini kita turunkanlah dia menjadi sebuah apa yang disebut kerangka ya, kerangka konsep, di mana berdasarkan pengaruh dan hubungan itu kita buat dia menjadi gambar sederhana. Dari
pengaruh hubungan dan kergambar ini hingga timbullah apa yang disebut dengan hipotesis, ya, hipotesis. Nah, itulah dia intinya bab 2 itu. Nah, ya, kalau mau memperbaiki silahkan supaya lebih baik. Bab 3, jenis, tempat, waktu, dan penelitian. Populasi 34 orang. Wah, sedikit kali nih. Sampel yang dilakukan, nah 34, pertanyaannya ya terlalu sedikit. Nah, bagaimana kamu melakukan uji validitas dan reliabilitas? Apakah karyawan yang sama? Karena pada umumnya standar dari uji validitas itu standarnya ya untuk supaya dapat garis normalnya itu harus ada 30 orang. Ya. Apakah kamu akan melakukannya di dinas lain ya yang mirip dengan dinas tempat pariwisata ini atau di kabupaten lain ya, tapi rasa saya karena ini apa ya, kamu diskusilah dengan pembimbingmu, terlalu sedikit itu menurut saya ya, data primer, pengumpulan data sebetulnya supaya dia jangan, memang namanya daerah ya, tentu tidak banyak. Maka kalau saya cenderung menyarankan populasinya itu jangan hanya pegawai kantor ya. Jadi yang kita ceritakan itu jangan karyawan yang apa atau pegawainya, yang orang-orang yang berhubungan dengan dinas. Ya, jadi karena dia pasti banyak. Tapi ya sudahlah kalau ini memang penelitianmu ya. Lingkungan kerja berarti yang kamu ambil di sini lingkungan kerja yang bersifat apa ya, fisik ya. Nah, ya non fisiknya tidak ya. Oke. Nah, ini juga ya, coba kamu cari lagi nanti apakah memang ya kompensasi itu cukup hanya itu saja ya, silahkan nanti kamu diskusi lagi. Kinerja, skala, validitas. Ya, yang begini-begini ini kan bukan kamu yang menyatakan. Ambil ini menurut siapa ya? Menurut siapa ini bahwa person itu harus begini-begini ya. Ini juga R hitung itu menurut siapa? Nah, ini kalau ini kan reliabilitas ada kamu katakan menurut Gojali. Nah, ini betul ya. Gojali ada. Nah, asumsi klasik berikut ya, ini juga ada. Tapi ini udah terlalu tua, Sulianto nih. Heteroskedastisitas ini juga udah terlalu tua. Multikoleritas Sulianto ini udah terlalu tua. Uji hipotesis. Nah, uji hipotesis. Uji hipotesis bukan regresi linear berganda ya, itu model penelitiannya ya. Uji hipotesis itu uji T, uji F, dan model fit atau R square. Nah, ini juga Sulianto udah terlalu tua semua ya. Nah, kita lihat ini daftar pustakamu ya, perbaiki lagi. Demikian saja dari saya, terima kasih.